Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab penyertaannya sempurna atas kita boleh ada di minggu keempat, dan kita dalam liturgi bulan doa Alkitab. Jadi untuk jemaat Tursina yang terakhir dalam pelayanan pendeta memakai liturgi bulan doa Alkitab. Renungannya juga ada dua di sini yang saya kolaborasikan berdasarkan pembacaan kita tadi, yaitu dari Keluaran 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-31 dan Yesaya 55 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita akan mempelajari beberapa hal penting tentang keberadaan Tuhan dan mujizatnya dalam kitab yang ditulis oleh Musa ini. Khususnya menurut pasal 14 ayat 15 sampai 31 dan Yesaya 55 ayat 10 sampai 13. Judul renungan kita ialah Tersembunyi Ujung Jalan. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa. Kisahnya yaitu mencatat keluarnya atau berangkatnya atau bebasnya bangsa Israel dari perhambaan Mesir oleh Tuhan di bawah pimpinan Musa melewati padang gurun menuju tanah Kanaan. 430 tahun lamanya bangsa Israel tinggal di Mesir sejak mereka masuk pada waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi dihitung sejak itu sampai mereka terakhir meninggalkan Mesir 430 tahun lamanya. Yang keluar dari Mesir waktu itu ialah 600.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan kaum perempuan. Hanya dengan bekal roti bundar tidak beragi. Ini ada dalam Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 41. Sementara bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, tiba-tiba Firaun dan orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Firaun bersama Firaun dan segenap tentaranya mengejar Israel. Tuhan melihat ketidakrelaan hati Firaun melepaskan Israel. Sekalipun awalnya Firaun sudah diperingatkan dan dihukum oleh Tuhan dengan 10 tulah di Mesir. Sehingga akhirnya Tuhan membiarkan Firaun berkeras hati. Dikatakan di sana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dengan kata lain, Tuhan membiarkan Firaun berkeras hati. Di bala kapulungi Firaun, dahkoe engkau mau untuk mengejar bangsa Israel. Pertanyaannya, bagaimana situasi keadaan Israel saat dikejar oleh Firaun dan pasukannya? Apa kemudian yang terjadi dengan Firaun dan tentara Mesir di saat mengejar Israel? Lalu bagaimana keberadaan Tuhan dan peran Tuhan bagi umat Israel saat dikejar oleh Firaun dan sikap Musa atas sungut Israel? Sangat ketakutan, cemas, putus asa, sesak, bingung, pikiran buntu, berada pada situasi dan keadaan yang tidak aman atau mencekam adalah perasaan dan situasi yang dialami oleh bangsa Israel saat dikejar oleh musuh, yaitu Firaun dan segenap tentara Mesir. Bagaimana torang perasaan dan hati, pikiran ketika melihat musuh sudah di depan mata? Kita tidak punya alat perang, tapi mereka dengan alat perang. Di belakang musuh, di depan terbentang laut yang begitu luas. Mau bunuh diri untuk mempasu laut, sampai
bangsa Israel bersungut kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Orang bilangnya, "Ndak lihat anak Musa, kenapa itu Mesir? Di belakang sana ada laut Teberau. Mau mati orang di sini, mati di tangan musuh. Menurut orang Israel lebih baik mati di tanah perbudakan. Lebih baik mati di Mesir karena dikubur baik-baik daripada mati dengan pedang lalu dibiarkan mayat berkeliaran." Menurut informasi dari ensiklopedia Wikipedia Bahasa Indonesia dan Kamus Alkitab, bahwa panjang Laut Merah atau Laut Teberau atau Laut Kolsum panjangnya sekitar 2.250 km. Ini betina naik mesangkira kanan dua. Lebarnya 190 mil. 1 mil menurut Taurat adalah 1.690 meter, dan kalau dikali 190 mil sama dengan 321,1 kilometer. Ini baru DP lebar, belum tadi DP panjang. Nah, secara manusia ini tidak mungkin dilewati tanpa transportasi apapun. Sehingga dalam pasal 14 ayat 11 sampai 12 Israel mengeluh dan protes kepada Musa. Tetapi kemudian Musa menguatkan orang Israel. Inilah Musa, peran seorang pemimpin. Ketika melihat umat Tuhan mengeluh protes dengan berbagai situasi kehidupan, dia harus mampu untuk menguatkan. Dia harus jeli dan bisa menguatkan umat tentang Tuhan. Musa kemudian menguatkan Israel lalu berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Ini dicatat pada yang ke-13 sampai 15. Orang Israel keluar dari Mesir semata-mata adalah atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan juga bertanggung jawab dan turun tangan atas kehidupan umat Israel. Jika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kesulitan dan mujizat menyertai kehidupan umat Tuhan, berjalan seirama, berjalan bersama-sama. Ada kesulitan, ada mujizat. Sampai di sini kita paham bahwa kesulitan yaitu dikejar oleh Firaun atau musuh yang dialami oleh umat Israel atas seizin Tuhan. Ayat yang ke-17 menyaksikan tentang itu. Sulit secara manusia, tetapi bagi Tuhan itu adalah jalan yang terbaik sesuai yang ditentukannya. Kalau kita membaca pasal 13 ayat 17, Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya membawa Israel jangan melalui jalan yang mereka mau. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan Allah berkata, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan mendengarkan keluhan bangsa Israel di Mesir. Dan Tuhan tidak mau mereka kembali ke tanah perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu, jangan sampai karena mereka menyesal akan kembali ke Mesir, lebih baik melalui jalan lain. Sekalipun di hadapan bangsa Israel itu adalah buntu, karena terbentang Laut Teberau yang begitu luas. Secara manusia ini mustahil. Manusia berpikir, Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Saya bisa binasa dan mati. Ini bukan
jalan Tuhan pastinya, karena di depan mata ada laut yang begitu luas terbentang dan tidak mungkin dilewati secara akal manusia. Nah, itulah manusia. Rancangan Allah berbeda dengan rancangan manusia. Pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Manusia berpikir ini jalan buntu, ini jalan yang tidak baik, ini pilihan yang buruk. Tetapi Tuhan berkata ini pilihan yang tepat. Saya perintahkan kepadamu. Karena apa? Di balik kesulitan manusia, Allah mau menyatakan mujizatnya. Supaya apa? Manusia tidak menyombongkan dirinya, tidak mengandalkan dirinya, tapi mengandalkan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Allah memberikan perintah tapi juga merancang dengan baik kehidupan umatnya. Sebagaimana Tuhan memanggil Musa dan merancang hidup Musa untuk dipakai menjadi alat di tangannya, membawa Israel keluar dari Mesir dan menyertai bangsa Israel sampai di tapal batas gunung Nebo di puncak Pisgah. Itu batas terakhir Musa membawa bangsa Israel sebelum masuk di negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Begitu juga Tuhan merancang kehidupan umat Israel sejak dari Mesir agar mereka tinggal dan menetap di tanah Kanaan. Sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka harus berjalan melintasi padang gurun. Di padang gurun itu, mereka mengalami pasang surut kehidupan. Ada suka, ada tangis, ada berbagai bentuk perasaan yang muncul mewarnai kehidupan mereka. Ada perselisihan, ya Sitori Nariadi. Ada dosa, ada pemberontakan, ada sungut, ada penghinaan terhadap Musa sebagai hamba Tuhan. Ada pemberontakan dan penolakan kepada Tuhan. Namun di padang gurun itu juga ada mujizat Tuhan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Ada pengampunan Tuhan atas mereka yang mengaku dosa. Ada penyertaan Tuhan yang dilihat dengan berbagai mujizat yang sudah Tuhan tunjukkan kepada Israel. Semua itu hanyalah untuk menunjukkan keberadaan dan kemuliaan Tuhan kepada musuh Israel, yaitu Mesir. Sehingga supaya nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, saya ingat perkataan dosen saya waktu masih kuliah di Stan Malang. Rektor kami katakan begini, hidup kita di dunia ini tidak ibarat padang gurun. Kita yang tinggal menetap di dunia ini ibarat bangsa Israel yang tinggal di padang gurun. Di sana kita berkeluh kesah, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada pergumulan, ada pemberontakan, ada sungut, ada kecewa, ada perselisihan, ada pemberontakan baik kepada Tuhan maupun kepada hamba-hamba Tuhan dan terhadap sesama. Itulah padang gurun kehidupan kita di dunia ini. Bukan hanya bangsa Israel yang mengalami, tapi kita juga di zaman sekarang. Tetapi di padang gurun dunia ini juga kita melihat dan mengalami mujizat demi mujizat. Kita diajar untuk berserah kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan supaya kita diberikan anugerah keselamatan. Kita diajar untuk mengampuni orang yang bersalah supaya kita juga merasakan pengampunan yang kekal dari Tuhan. Itulah keberadaan padang gurun. Kita tidak bisa menolak karena itu sudah terjadi dan pasti terjadi untuk kita alami. Yang kita lakukan adalah berserah, berseru, berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya sambil bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata
Di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang mulia dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Peran Tuhan di sini dikatakan, Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu berdaulat mengatur perjalanan kehidupan manusia. Jika kita pernah mengalami caci maki, itu atas izin Tuhan. Kita diajar untuk tidak menyimpan dendam, tapi mengampuni. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, maka kita tidak akan mendengar dan melihat hal itu. Tapi karena ini terjadi atas izin Tuhan, berarti Tuhan tahu engkau kuat dan sanggup untuk melewati semua itu, termasuk kesulitan hidup. Tuhan itu maha kuasa. Ada berbagai mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan supaya Israel dan umat Tuhan menyadari dan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu penolong. Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Dia menyertai menuntun. Kalau di dalam perjanjian lama dari kisah bangsa Israel, Tuhan menyertai umat Israel. Ada tiang awan pada siang hari, ada tiang api pada malam hari. Di belahnya laut Teberau, di tengahnya bangsa Israel boleh berjalan. Ini menyatakan di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan Immanuel yang menyertai, tinggal dalam kehidupan kita, selalu dan senantiasa ada bersama-sama. Sehingga perasaan takut, cemas, khawatir, sungut, pemberontakan itu tidak harus diam di dalam diri kita. Karena apa? Yesus di dalamku. Karena aku percaya Tuhan Immanuel. Dosa saja Tuhan bisa ampuni di kayu salib. Apalagi cuma soal makan minum setiap hari. Dosa saja Tuhan ampuni dan kita selamat tidak binasa. Apalagi perjalanan kemana saja kita pergi, dalam seizin Tuhan pasti kita tiba di tempat tujuan dengan selamat. Asal kita percaya dan pegang janjinya. Maka yang kita telepon dengan Ibu Kostor di Kalamakola. Ibu, torang rindu Pak Ibu Pendeta. Kenapa? Torang suka Ibu sama dengan pendeta sama dengan Ibu berani. Biar mau angin barat, angin selatan, Ibu datang pelayanan. Karena ada pendeta yang torang mintanya tidak dapat datang Ibu. Padahal kapal supi jemput, perahu supi jemput. Saya bilang, ya semua dalam pengaturan Tuhan. Mau bikin apa kita sudah dihukum? Semua itu karena Tuhan yang merancang. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita, yaitu dalam huruf besar Tuhan, Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sudah menyatakan dirinya kepada kita di zaman perjanjian baru. Dia Tuhan tidak hanya merancang kebaikan, tapi juga merancang kebinasaan. Ya, Tuhan tidak hanya merancang kebaikan bagi orang-orang di dunia ini, tapi juga merancang kebinasaan. Tapi dalam tanda kutip, binasa bagi mereka yang tidak percaya Yahweh sebagai juru selamat. Binasa bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya keselamatan dan hidup menuju surga yang kekal. Andai kata bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan yang dipimpin oleh Musa, yang diperintahkan oleh Musa, yang diberitakan oleh Musa. Andai kata bangsa Israel tidak percaya, binasalah mereka. Yesaya 55 ayat 10-13 menegaskan kepada kita, sampai sekarang ini firman Tuhan terus diberitakan menjadi petunjuk jalan kehidupan bagi setiap orang di dunia ini. Termasuk berita Injil tentang Yesus Kristus.
terus diberitakan, tetapi sayang, banyak orang sudah mendengar Injil Yesus Kristus, tetapi menolak Yesus sebagai juru selamat. Endingnya adalah binasa. Yesaya mengajak umat Israel untuk datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, minum air yang segar, makan roti yang bisa mengenyangkan tubuh dan raga. Itulah datang dalam perjamuan Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang di dunia ini tidak percaya Tuhan dan tidak mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Termasuk orang Kristen dalam tanda kutip Kristen KTP. Orang Kristen tidak menjamin rajin ibadah. Sama dengan kita rutin pelayanan tidak menjamin orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau tidak melakukan dan mau hidup dalam pertobatan. Orang Kristen banyak di KTP tertulis agama Kristen tapi malas datang ibadah. Sarama kelompok malas mengibadah suka heda burung taong. Kalau istilah di kapal selam sentaung sensure. Ini model Kristen bagaimana? Bagaimana hidup kita bisa bertumbuh dari firman Tuhan yang didengar kalau malas ibadah? Di rumah saja so malas baca Alkitab. Kutel tak mengibadah lain. Aduh, buntu pikiran. Ketika ada masalah datang, berontak. Lalu parahnya adalah bunuh diri. Nah, ini melawan Tuhan. Ini sikap yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan merancang kebinasaan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mendengarkan, tidak mau taat kepada perintahnya. Seperti Firaun. Nah, Firaun ini sekalipun sudah diberikan 10 tulah menimpa Firaun dan istananya termasuk orang Mesir, tidak cukup membuat Firaun sadar dan berhenti mengejar orang Israel. Itu sama saja mencobai Tuhan dan berperang melawan Tuhan. Jadi jangan coba-coba dengan Tuhan. Abe potatesa dengan mabu. Kataku be mabu. Jangan menjadi Firaun-Firaun berikutnya yang sekalipun sudah berulang kali diberikan tanda dan mujizat, namun tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Nanti sudah ada korban binasa, baru lari menyelamatkan diri. Bukan lari kepada Tuhan, tapi lari entah kemana. Ini tersembunyi ujung jalan bagi orang yang mau binasa. Tapi bagi orang yang selamat, jalan itu terbuka. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Begitu juga, jangan menjadi seperti umat Israel yang selalu dan terlalu mudah untuk cepat marah, putus asa, takut, cemas, memberontak kepada Tuhan. Dan itu juga yang dilakukan terhadap Musa, lalu menghakimi Musa hamba Tuhan yang memimpin mereka sebagai penyebab situasi dari keadaan gawat atau keadaan genting yang Israel atau mereka alami. Kita harus sadar bahwa tidak ada manusia dan lembaga di dunia ini yang sempurna dan yang bisa luput dari pergumulan dan tantangan hidup. Pasti kita semua pernah mengalami situasi dan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Namun ketika kita dalam keadaan bergumul seperti orang Israel, tindakan yang tepat adalah berdoa. Hilangkan rasa takut dengan doa dan keyakinan teguh, berdiri teguh di hadapan Tuhan sambil percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan umatnya.
Ini seperti yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel pada ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Pasal 14. Gemis rumah bersama sekarang sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Hujatan, tuduhan, dan penghinaan terhadap lembaga Gemis, terhadap hamba-hamba Tuhan, mulai dari sinode resor sampai di jemaat dan jabatannya di media sosial, baik di FB, TikTok, datang bertubi-tubi. Minggu lalu saya terakhir baca penghinaan terhadap lembaga sinode Gemis, termasuk kepada hamba Tuhan, dilontarkan oleh akun palsu di FB. Potensi pembangunan Sanir, hati-hati. Tidak ada lembaga manusia yang sempurna, tapi hamba Tuhan tetap ada dalam pendidikan mata Tuhan. Kita umat Gemis adalah umat pilihan Allah. Kita ada dalam rumah bersama untuk mencapai tujuan Allah melalui rancangan yang sudah dibangun dari setiap keputusan yang dibentuk oleh Gemis dalam rumah bersama. Jangan sampai dikacau balaukan oleh karena berbagai tantangan dan pergumulan hidup, lalu kita mengeluh bukan kepada Tuhan tapi di media sosial. Berdoa, berserah, berseru kepada Tuhan. Jangan sampai kita berpikir seolah-olah tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dan tidak ada mujizat Tuhan. Banyak anggota jemaat dan hamba-hamba Tuhan tidak lagi menyelesaikan persoalan dengan cara berdoa dan caranya Tuhan, tetapi justru dengan hikmat pikiran manusia dan main hakim atas sesamanya. Hamba Tuhan terhadap sesama hamba Tuhan, dari anggota jemaat kepada sama anggota jemaat. Ini yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Jadilah hamba Tuhan seperti Musa, seorang yang sadar akan tugas panggilannya hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Dia bukan siapa-siapa dalam pandangannya sendiri. Dia tulus dan tidak mengambil kemuliaan yang diperuntukkan bagi Tuhan untuk dirinya di balik pelayanannya. Semua bentuk pelayanan apapun yang dilakukan oleh Musa, dia tahu adalah atas petunjuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Jika lembaga kita bersalah, hamba-hamba Tuhan bersalah, itu urusannya dengan Tuhan. Tuhan memproses pada dia. Kita jemaat berdoa, Tuhan tolong bagaimana ini dibicara. So genting Tuhan, selesaikan masalah kami. Tuhan tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Dia paling tahu hati manusia. Karena bisa saja di FBP bagus-bagus DP tampilan, aduh padahal dalam kehidupan setiap hari indah, nafik ketemu mabuk. Ini Tuhan yang paling tahu hati manusia. Dia saja yang berhak untuk menghakimi. Musa tidak berhak untuk menghakimi umat Israel, sekalipun Israel telah berdosa kepada Tuhan dan memberontak kepada Tuhan, dan sekalipun Israel telah menolak Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dorang protes topa Musa setelah mengalami kesulitan dan masalah. Dorang menyalahkan Musa. Musa mengalami penghinaan, tetapi apa? Musa tetap mengambil sikap untuk mendengarkan keluh kesah Israel, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan mengampuni Israel atas sikap Israel kepadanya. Pengampunan yang diberikan oleh Musa kepada Israel adalah lahir sebuah pemahaman, memaklumi dan memahami. Oh, sebegitu kata Israel, sebegitu DP orang, biar jo balik siye. Ada mau hala pokok sadar siye. Kau kuat yang kira sekerene terima jo. Jadi nyada usah ambil hati, cuek jo. Siapa peduli kita ini mau stres gara-gara napi kata-kata.
Jangan sampai kita sakit karena hati ini tidak bisa menerima, tidak mengampuni. Lalu Tuhan bilang, hei anakku, di manakah imanmu dan kasihmu kepadaku? Doa Bapa kami ajarkan, ajarlah kami mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Ada ngukut banyak, ya, tidak apa-apa. Kalau di muka televisi itu orang berjam-jam. Kalau bakar lota berjam-jam boleh, apalagi kalau pendeta bakibor karaoke, dah. KTW misal tinggal masuk arah minggu, tatap megantari banget kere. Firman Tuhan itu membaharui kehidupan kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini. Saya sempat menangis merenungkan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Luar biasa. Semua keberhasilan adalah dari Tuhan, bukan karena kita. Pergumulan, penderitaan, pengampunan, dan mujizat Tuhan terjadi berjalan bersama-sama. Nabi Yesaya sendiri menyerukan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dalam ketandusan dan kelaparan. Firman Tuhan adalah sebagai berita yang memberikan jalan keluar bagi umat yang mencari Dia. Tidak ada jalan yang tertutup bagi umat Tuhan yang percaya kepadanya. Tidak ada kebinasaan bagi orang-orang yang dipimpin oleh tangan Tuhan. Kebinasaan hanya berlaku bagi mereka yang tidak mau dipimpin oleh tangan Tuhan. Hanya bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dan Immanuel. Bapak Ibu, di akhir renungan kita pada saat ini, maukah hidupmu selamat dan tidak mengalami kebinasaan? Serahkan dan percayakan hidupmu kepada Tuhan, agar Dia membimbing jalan hidupmu. Kidung Jemaat 416. Di akhir renungan ini kita akan menyanyikan pujian ini. Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan, adalah ciptaan dari Jaap Wellin van der Waals. Lagu ini diciptakan ketika dia tahu bahwa penyakit kanker yang dideritanya akan membawa dia pada jalan kematian. Dia melihat bahwa kematian adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan muram. Tapi pada satu titik, ketika dia memperdalam kehidupan beriman kepada Tuhan, ketika dia memperdalam kesetiaannya untuk tekun merenungkan membaca firman Tuhan, pandangannya terhadap kematian menjadi berbeda. Pandangannya yang awalnya adalah buntu di depan, tapi kemudian terbuka. Dia memandang kematian bukan sebagai akhir dari segala-galanya, melainkan kematian adalah penghubung yang akan membawa dia pada jalan selanjutnya, yaitu ke negeri yang tidak dia tahu, di sorga yang kekal. Yang dia tahu bahwa selama di dunia ini dan sampai dia kelak pergi ke sorga, Tuhan yang memegang tangannya dan menuntun dia tiba di negeri yang kekal itu. Seperti juga dalam pujian yang dipopulerkan oleh Gloria Trio, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, dan seterusnya. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalan kita. Malaikat Tuhan yang berjalan menyertai perjalanan Israel dalam perjanjian lama di padang gurun adalah Tuhan Yesus sendiri yang belum datang ke dunia ini. Namun sekarang ini, melalui cerita dan kesaksian para rasul dalam kitab perjanjian baru, Yesus Kristus sudah datang sebagai juru selamat. Dia tidak hanya yang ilahi, tapi dia juga menjadi manusia seperti kita, hanya tidak berdosa.
dan Dia layak untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maukah kita selamat? Serahkan hidupmu dibimbing oleh tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Dia yang sudah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia juga Tuhan yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, supaya kita bebas dari kuasa dosa, hidup bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita pergi ke negeri yang kekal di sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya.